anak-anak? Pasti baik-baik saja. Masih belajar bersama Mas Krisna di tema 1, subtema 1, KD 3.1 dan 4.1 di mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi ide pokok di kelas 5 semester 1 kurikulum 2013 revisi 2018. Pada kali ini kita akan membahas ide pokok. Ide pokok adalah inti atau pokok bahasan pada suatu bacaan. Ide pokok disebut juga gagasan pokok atau gagasan utama. Dalam satu paragraf hanya terdapat satu ide pokok. Ide pokok sebagai inti paragraf terletak dalam kalimat utama. Kalimat utama terletak di awal, akhir, serta awal dan akhir paragraf. Dalam sebuah paragraf, kalimat utama didukung oleh beberapa kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Fungsi ide pokok adalah memudahkan dan mempercepat pembaca memahami sebuah bacaan. Sebuah paragraf terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat penjelas berfungsi menjelaskan kalimat utama agar lebih mudah dipahami pembaca. Informasi yang disajikan dalam kalimat penjelas berupa rincian, penjabaran, dan penjelasan dalam informasi yang disampaikan. Hal ini memang identik dengan fungsi dari kalimat penjelas itu sendiri. Untuk selanjutnya yaitu cara menentukan ide pokok dalam bacaan. Bagaimanakah itu? Yang pertama yaitu dengan membaca paragraf dengan seksama. Yang pertama membaca paragraf dengan seksama. Yang kedua, mencermati kalimat demi kalimat dalam paragraf. Yang ketiga, menentukan kalimat utama pada setiap paragraf. Dan yang terakhir, merumuskan ide pokok dari kalimat tersebut. Sudah paham anak-anak? Oke, kalau sudah paham, kita lanjutkan. Ayo mencoba. Ini ada sebuah paragraf yang bacaannya salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Dari paragraf tersebut terdiri dari berapa kalimat? Iya, terdiri dari 3 kalimat. Nah, manakah yang termasuk ide pokok atau kalimat utama dan manakah yang merupakan kalimat penjelas? Mari kita tentukan sama-sama. Perhatikan baik-baik di setiap kalimat. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak, itu kalimat 1. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh, itu kalimat kedua. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuh, itu kalimat ketiga. Iya, benar. Kalimat utamanya adalah ini. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Manakah yang termasuk kalimat penjelasnya? Ini kalimat kedua dan kalimat ketiga. Kita perhatikan lagi. Kalimat utamanya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Sedangkan kalimat penjelasnya ada 2 kalimat, yaitu yang pertama, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Kenapa? Karena terkait dengan kalimat utama tadi, makhluk hidup adalah bergerak. Lah, bergeraknya bagaimana? Lah, ini dijelaskan. Jadi kalimat penjelas menjelaskan kalimat utama. Untuk kalimat yang
penjelas yang pertama. Kalimat penjelas yang kedua, makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh badan tubuh. Nah, ini ada kaitannya dengan bergerak tadi. Dijelaskan lagi. Nah, seperti itulah untuk menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Sudah paham anak-anak? Oke. Ayo kita berlatih. Silakan perhatikan di sini, kerjakan buku siswa paket tema 1 halaman 4 pada Ayo Berlatih. Silakan dibuka anak-anak seperti ini. Baiklah, kalau sudah dikerjakan, kita bahas bersama-sama. Anak-anak, perlu kalian ketahui ciri-ciri kalimat utama, yaitu yang pertama, merupakan kalimat lengkap yang bisa berdiri sendiri. Nah, ini perlu diperhatikan. Yang kedua, berisi suatu permasalahan yang kemudian dapat dikembangkan secara rinci. Sedangkan yang ketiga, sebuah kalimat yang bersifat umum dan bisa dikembangkan. Jadi umum, kalimat utama itu umum, tidak khusus. Jadi masih bisa dikembangkan. Baiklah, kita uji kemampuanmu seberapa kuat, seberapa bisa kalian menerima materi dari Pak Guru. Yaitu yang pertama, sebuah paragraf terdiri atas kalimat utama dan kalimat. Nah, silakan dikerjakan. Sudah? Untuk pertanyaan kedua, gagasan yang menjadi dasar membuat sebuah paragraf adalah. Selesai? Oke. Ide pokok paragraf biasanya ditemukan di titik-titik paragraf. Pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang keempat, informasi yang disajikan dalam kalimat penjelas berupa. Ya, yang terakhir, untuk menentukan ide pokok bacaan, kita harus membaca teks bacaan dengan. Iya, selesai. Baiklah, anak-anak, selamat belajar. Semoga pelajaran hari ini mampu memberikan kalian penjelasan yang sejelas-jelasnya dari materi ide pokok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.